Lihat kasus nih si Agus Buntung dengan disabilitas ya Bang ya, ditetapkan jadi tersangka. Menurut Abang tuh ada kemungkinan nggak sih Bang, banyak orang menanyakan itu masa iya bisa dia melakukan tindakan seperti itu? Ya, jadi cerita Agus Buntung di Mataram ini menarik nih, dan baru beberapa hari ini kan, Ya. karena Agus Buntung disabilitas yang memang dua tangannya tidak ada, tetapi bisa memperkosa. Menarik kan? Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena memang dengan apa dia bisa memperkosa? Kalau secara logika tidak mungkin, kecuali ada yang membantu. Nah, ini cerita bukan hanya sekali. Agus Buntung sudah melakukan sebelumnya, ya, menurut tetangga. Sebentar, sorry, dikat dulu Bang. Memperkosa diganti kata lain aja Bang, boleh? Perkosa nggak boleh? Nggak Gitu. boleh, nggak boleh. Tinggal di sensor aja. Banyak, banyak. saya pasti diulang-ulang. Apa Jom? Tindakan tidak Tindakan Asusila. Jangan memperkosa. Oke, Jangan ulang lagi. Asusila. Di TV memperkosa. Iya, Asusila aja deh, Udah- kalau buat YouTube. Asusila. Iya. udah ketat Tidak apa? senonoh. Perbuatan seksual. Enggak juga. Seksnya Asusila. kena. Asusila aja. Iya. Asusila tidak. Ruda paksa. Ruda paksa. Ruda paksa, Bang. Memperkosa ya ruda paksa. Ruda paksa. Ruda Ruda paksa. paksa. Iya, Iya. ruda paksa. Ini. Oke. Oke Bang, menurut Abang gimana kasusnya Agus ini? Ya, cerita Agus Buntung ya. Seperti apa dia di TSK-kan oleh pihak kepolisian. Padahal tangannya buntung, tetapi dia bisa melakukan ruda paksa. Ya. Nah, ini menarik sekali, dan menurut tetangga ini bukan yang pertama kali. Ini yang kedua kali. Masuk di akal nggak? Ini benar-benar menjadi pertanyaan yang paling dalam ya. Artinya ruda paksa ini bisa dilakukan kalau ada yang membantu. Karena si Agus pun nangis menceritakan ini bahwa untuk makan aja tidak bisa, selalu disuapi oleh ibunya. Untuk berpakaian pun selalu disiapkan dan dipakaikan oleh ibunya. Tetapi cerita ini udah seluruh Indonesia udah jadi rame karena seorang yang disabilitas itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ruda paksa. Bang, kalau dari kacamata kepolisian nih Bang, Abang coba melihat dari kacamata kepolisian, kok bisa Bang gitu menetapkan Agus Buntung ini Dengan sebagai yakin, tersangka? ya. Dengan Ini form. sudah ada dua alat bukti, ya. Tanpa alat bukti kan satu laporan dari si mahasiswi itu, kedua alat bukti apalagi ini yang tahu hanya penyidik, ya. Tetapi kita sebagai manusia yang normal melihat ini jadi tidak normal kan. Nah, sekarang ini kepolisian harus memang membuka apa alat buktinya. Kenapa sih Agus Buntung bisa ditetapkan jadi tersangka? Kan dia harus masuk kan. Mungkin berapa hari ini lagi dia masuk. Nah, inilah yang kita harus bisa menelisik jauh ke belakang. Apakah ibunya ikut Andil. serta ikut punya andil membantu putranya ini? Kenapa mesti dibantu? Karena memang sebagai laki-laki ya, dia mempunyai hasrat ya untuk melakukan hubungan intim ya dengan seseorang, sekalipun ya orang ini tidak mau, maka terjadi kekerasan dengan pemaksaan ya, mahasiswi lagi ya, nggak main-main loh. Nah, inilah yang memang kita sebagai awam ini belum mendapatkan informasi dari penyidikan ya, dari pihak kepolisian. Kenapa Agus Buntung bisa ditetapkan jadi TSK? Apa? Nah, inilah yang mari kita coba cari informasi. Media biasa cepat dapat informasi. Nah, kalau saya, menurut saya mungkin peran ibunya, peran mamanya ini juga ikut berperan. Atau orang terdekat kali? Ya, kalau kita lihat di media TV kan hanya yang ada itu Agus Buntung dengan ibunya. Ya, dan dia selalu berlindung kepada ibunya. Nah, orang terdekatnya siapa? Nah, ini biar kepolisian yang menjawab. Tetapi kalau itu pun kejadian, kita juga keberatan ya. Artinya kalaupun anaknya sudah dewasa ya, sudah memang mempunyai rasa libidonya naik dan keinginan hasratnya juga untuk dengan wanita itu ada,
kan mamanya bisa mencari jalan keluar ya, misalnya ke tempat tertentu kan, tanpa harus seorang mahasiswi yang harus dilakukan kekerasan itu. Bang, katanya Nanti dulu, Iya. satu, apakah si wanita ini juga memang cuma nebar berita? Kita nggak tahu. Kembali lagi ke wanitanya. Nah, ini kejiwaan dari si wanita itu pun perlu diselidiki. Dan bukti bahwa dia dilakukan kekerasan itu apa? Ruda paksa itu apa? Kan mesti diotopsi sekali, mesti divisum kan? Bukan diotopsi, divisum kan? Nah, inilah yang memang kita sebagai publik, masyarakat harus diinformasikan. Bang, tapi Bang, kabar berita ada indikasi ada oknum polisi ibaratnya menyangkakan atau menuduh Agus untuk sebagai banyak kambing hitam lah, ibaratnya jadiin tersangka. Menurut Abang sendiri gimana? Iya, sedangkan dia aja makannya disuapin sama ibunya, ganti celana atau semua baju sama ibunya. Kayaknya yang tadi seperti saya bilang tidak masuk logika. Gimana Bang? Ada indikasi oknum polisi? Ya, kalau oknum ini juga merekayasa, mengarang cerita seperti itu untuk apa? Ini kan merusak citra polisi nanti kan. Ada oknum untuk kepentingan apa? Dia diupah atau apa? Dapat berapa? Kok sekecil itu permainannya? Sejorok itu? Itu seorang penyidik yang tidak usah perwira lah. Yang seorang penyidik Bintara pun juga punya pola pikir yang normal ya, tidak secepat itu men-TSK-kan seseorang, apalagi yang mempunyai menyandang disabilitas ya, yang dua tangannya itu tidak ada. Nah ini jadi mesti yang hati-hati ya. Jadi kalau ada kepentingan kepolisian, untuk apa kepentingan itu? Bang, oknum itu berbuat untuk apa? Bang, informasi yang kita dapat nih Bang di rekan-rekan media kan, katanya bukan wanita yang pertama nih Bang. Iya, ini udah Ada pasti wanita ya. lain juga nih Bang, yang diperkosa, Ruda paksa. yang diruda paksa oleh si Agus Bang. Nah, tadi kan saya sampaikan, artinya sebelum cerita ini publish ya, ke publik, sudah ada cerita itu menurut tetangganya. Nah, makanya perlu kita tahu siapa orang ketiga yang membantu si Agus Buntung. Pasti ada peran pembantu. Ya. Kalau nggak ada peran pembantu, Mustahil. peran pembantu mustahil pakai kaki. Lah, itunya Atau nggak kemana-mana sama-sama dong. suka ya Bang ya? Ya, Atau nggak sama-sama suka tidak ada paksaan? bukan perkosaan namanya. Kalau suka sama suka bukan Bukan paksaan. ada paksa. Ya, itu namanya suka sama suka, itu menjalin cinta. Itu bisa dibantu oleh si lawan jenisnya, tidak harus si Agus Buntung. Itu Bang, yang menjadi teka-teki kita. Bang, andai kata memang ternyata terbukti ada orang ketiga gitu yang ngebantu, apakah si Agus akan selamat dari statusnya dia ini? Oh tidak, tetap si Agus pelaku. Cuman pelaku utamanya si Agus dibantu sesuai pasal 55 KUH pidana, maka turut serta membantu itu orang pihak ketiga. Tapi yang melakukan overspell yang kita bilang, ya itu dengan ruda paksa itu ya si Agus. Ya, saya pikir itu ya, sambil kita